Selamat datang kembali di Logika Abu Nawas. Di episode sebelumnya, kita belajar logika prevensi saat Abu Nawas menjaga gerbang istana. Tapi hari ini, kita akan menyaksikan aksi Abu Nawas yang paling gila, paling lucu, sekaligus paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah Baghdad. Bayangkan pemandangan absurd ini di tengah kota peradaban yang paling agung di siang hari bolong. Ketika matahari lambang kebenaran dan bukti paling terang bersinar di puncaknya, seorang pria berjalan santai di tengah pasar sambil membawa lampu minyak yang menyala. Terang, pria itu, tentu saja, adalah Abu Nawas. Kenapa dia membawa lampu? Bukankah lampu hanya digunakan untuk mengusir kegelapan? Apakah Abu Nawas sudah kehilangan akal sehatnya? Nah, inilah hook logis yang akan kita bedah. Tindakan gila ini sebenarnya adalah sebuah eksperimen sosial yang sangat mendalam. Abu Nawas tidak sedang mencari kegelapan fisik. Dia mencari sesuatu yang jauh lebih sulit ditemukan. Bukti, realitas, dan konsistensi logika dalam klaim-klaim spiritual yang sering digunakan untuk tujuan duniawi. Dalam episode ini, kita akan bedah bagaimana Abu Nawas menggunakan logika kritik sosial dan logika realisme untuk menelanjangi kepura-puran di hadapan kekuasaan tertinggi. Jadi, bersiaplah karena kritik pedas Abu Nawas ini masih sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Suasana pasar yang tadinya ramai dengan jual beli mendadak hening, lalu berubah menjadi bisik-bisik dan tawa cemooh. Orang-orang berhenti dari aktivitas mereka, menatap Abu Nawas seolah-olah dia adalah tontonan paling aneh yang pernah mereka lihat. Tak lama, kesabaran seorang warga habis. Seorang pedagang bertubuh kekar dengan wajah memerah karena kesal, mendekat dan berteriak, "Hai Nawas, kau sudah hilang akal. Kembalilah ke rumahmu. Matahari sudah di atas kepala. Mengapa kau menghabiskan minyak hanya untuk kegilaanmu?" Abu Nawas dengan ketenangan yang luar biasa berhenti sejenak, memandang sekeliling pasar yang riuh, lalu menatap pria itu dengan tatapan polos dan menjawab, "Aku sedang mencari neraka. Aku sedang mencari lokasi pasti dari tempat itu." Jawaban itu bukannya meredakan suasana, malah membuat warga yang berkumpul semakin bingung dan marah. Seperti menyiram bensin ke api, kata Abu Nawas memicu reaksi berantai. Seorang warga lain berteriak, "Dia menghina matahari. Dia menghina ciptaan Tuhan yang paling terang." Dari sudut lain, seorang wanita tua yang wajahnya penuh kerutan kesedihan berkata dengan suara lirih, namun terdengar jelas, "Dia seharusnya mencari keadilan untuk fakir miskin, bukan neraka. Kita ini hidup di neraka sosial setiap hari." Komentar wanita tua itu menyentuh realitas pahit yang ada. Tindakan Abu Nawas seolah mengabaikan isu-isu sosial yang lebih mendesak, seperti kemiskinan dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Keributan ini akhirnya sampai ke telinga seorang ulama senior yang kebetulan sedang berada di pasar. Dengan langkah penuh wibawa dan jubah kebesarannya, dia menerobos kerumunan. Dengan suara keras dan penuh otoritas, dia menunjuk Abu Nawas dan berkata, "Tindakan ini adalah bid'ah. Ini adalah penistaan terhadap keyakinan. Neraka adalah keyakinan yang pasti, bukan teka-teki jalanan yang harus kau cari koordinatnya. Hai Abu Nawas yang sesat, kau pasti sedang mencari tempatmu sendiri di dalamnya." Mendengar semua cemoohan dan tuduhan itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia bergumam, "Mereka menertawakan lampuku, tapi mereka tidak menertawakan kebohongan yang mereka ucapkan setiap hari. Aku harus membuat mereka melihat kegelapan sejati yang ada di hati mereka, bukan di malam hari. Inilah harga yang harus kubayar untuk sebuah kebenaran. Lihat,
Abu Nawas sengaja memancing amarah mereka. Logikanya sederhana dan tajam. Jika kau begitu yakin dengan adanya tempat hukuman abadi, dan kau bahkan berani menunjuk siapa saja yang akan menjadi penghuninya, kau pasti tahu di mana letaknya. Tuntutan bukti fisik ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap otoritas spiritual dan intelektual mereka. Situasi semakin memanas, kerumunan semakin besar. Tuduhan bahwa Abu Nawas menghasut rakyat dan menghina ulama menyebar cepat. Akhirnya, 2 orang prajurit istana datang. Mereka datang bukan hanya karena lampu konyol itu, tetapi karena Abu Nawas dituduh telah mengganggu ketertiban umum dan menantang otoritas spiritual yang dihormati khalifah. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas digiring menuju istana. Di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Sang khalifah menatapnya dengan wajah serius, menahan amarah. "Nawas, kau telah melanggar ketertiban dan menghina ulamaku. Ini bukan lelucon. Jelaskan mengapa kau membawa lampu di siang hari, atau kau akan kurantai, dan para ulama itu sendiri yang akan menilaimu." Abu Nawas segera berlutut dengan hormat, namun wajahnya tetap tenang. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba tidak sedang mencari kegelapan. Hamba hanya mencari konsistensi logis pada klaim mereka." Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. "Para ulama dan hakim yang terhormat ini, setiap hari mereka dengan mudahnya memvonis orang lain akan masuk neraka. Mereka merasa paling tahu siapa yang sesat, siapa yang celaka, dan siapa yang akan mendapat hukuman. Mereka seolah memegang peta menuju akhirat. Jika mereka begitu yakin tempat itu ada, dan mereka tahu persis kriteria para penghuninya, mengapa mereka tidak tahu di mana lokasinya? Logika hamba sederhana. Paduka, klaim mutlak menuntut pengetahuan mutlak. Mereka bertindak sioliola. Mereka adalah ilmuwan surga neraka, jadi mereka pasti tahu koordinatnya. Hamba hanya membawa lampu ini untuk membantu mereka mencari bukti nyata atas ilmu yang selalu mereka banggakan. Khalifah terdiam sejenak, memijat kepalanya yang mulai pusing. Dia melihat arah argumen Abu Nawas. Mereka akan berdalih, "Nawas," kata Khalifah, "bahwa ini adalah ilmu gaib, sesuatu yang berada di luar jangkauan indramu. Kau menuntut pembuktian fisik atas hal yang bersifat spiritual." Disinilah Abu Nawas melancarkan pukulan logisnya yang paling telak. "Ampun Paduka, jika memang ini urusan gaib, mengapa mereka menjadikannya alat duniawi untuk menghakimi, memfitnah, dan menakut-nakuti rakyat demi tujuan kekuasaan?" Logika hamba begini. Neraka telah dijadikan alat politik di dunia nyata. Maka, sebagai alat yang nyata, hamba berhak mencari bukti nyatanya. Inilah puncak ironi pengetahuan. Abu Nawas menggunakan terang kecil dari lampunya untuk menyinari kegelapan besar yang tersembunyi di balik jubah kebesaran dan gelar kehormatan. Baghdad mungkin memiliki banyak ilmuwan dan ulama, tetapi mereka buta terhadap kebenaran moral yang paling sederhana. Jangan menghakimi sesamamu. Melalui aksinya, Abu Nawas seolah bertanya kepada kita semua, mengapa kita begitu fokus pada lokasi neraka di akhirat, padahal neraka sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, fitnah, dan kesombongan sudah jelas-jelas ada di depan mata kita? Lampu ini seharusnya digunakan untuk mencari keadilan yang hilang, bukan mencari tempat hukuman yang belum pasti. Dia mencari neraka karena dia menemukan bahwa neraka sebagai tempat terburuk justru sudah ada di tengah-tengah mereka yang merasa paling saleh. Mendengar penjelasan logis yang menusuk itu, wajah khalifah yang tadinya tegang perlahan berubah. Akhirnya, tawa yang meledak memenuhi ruangan singgasana. Khalifah tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. "Hentikan. Cukup, aku tahu maksudmu. Hai Abu Nawas yang gila, baiklah.
Jika kau nanti temukan neraka itu, ceburkan semua orang yang berani memvonis orang lain tanpa izinku dan tanpa izin logika. Lihatlah. Inilah kemenangan logika. Abu Nawas berhasil mengubah potensi hukuman menjadi sebuah perlindungan, dan kritik tajamnya menjadi lelucon kerajaan yang cerdas. Dia berhasil membuktikan bahwa tanggung jawab logis atas sebuah klaim jauh lebih penting daripada otoritas si pembawa klaim itu sendiri. Hikmah dari kisah ini sangat dalam. Kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk melihat kegelapan di dalam diri sendiri sebelum sibuk menunjuk kegelapan pada orang lain. Di dunia modern kita semua membawa lampu kita, masing-masing kamera HP, akun media sosial yang sering kita gunakan untuk mengkari-kari kesalahan dan memvonis orang lain di pengadilan publik, menciptakan neraka sosial versi kita sendiri. Abu Nawas mengajarkan kita untuk sesekali mengarahkan lampu itu ke dalam diri kita terlebih dahulu. Karena neraka yang paling nyata dan paling menakutkan adalah neraka yang kita ciptakan sendiri melalui kata-kata dan vonis kita terhadap orang lain. Jika Anda menikmati 10 menit penuh ilmu dan tawa ini, mohon berikan like untuk video ini. Tulis komentar di bawah menurut Anda, apa neraka terbesar di kota Anda saat ini? Dan jangan lupa subscribe ke kanal Logika Abu Nawas agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Nantikan episode 3, Ujian Tahta. Logika miring memecahkan telur ajaib Khalifah. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bro.